Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ade Isnaini Wulan Safitri dan rekan saya Musdalifah. Kami dari kelas 4A, program studi pendidikan Islam anak usia dini. Di sini kami akan memaparkan materi kami yang berjudul Paradigma dan Pendekatan dalam Pendidikan Pembelajaran Anak Usia Dini. Pertama, ada pengertian paradigma. Dalam pemaknaan kata paradigma mengandung arti model atau pola, ya seperti contoh skema. Dengan demikian, paradigma merupakan sebuah model atau pola yang terskema dari beberapa unsur yang tersistematis baik secara filosofis, ideologis untuk dijadikan acuan visi hidup baik secara personal maupun kolektif untuk masa depan. Selanjutnya ada pengertian pendekatan atau approach. Pendekatan adalah strategi sebagai penghantar, penghubung. Lebih efisien pendekatan itu sudut pandang kita terhadap objek atau subjek yang menjadi sasaran. Dalam pembelajaran anak usia dini, pendekatan digunakan berdasarkan sudut pandang dari berbagai ahli maupun berdasarkan kurikulum yang digunakan dalam proses pembelajaran sesuai kebutuhan untuk meningkatkan aspek perkembangan anak usia dini. Kemudian ada C, yaitu makna pembelajaran prinsip pendekatan pembelajaran anak usia dini. Perencanaan pembelajaran menjadi elemen penting dalam memberikan pendekatan pembelajaran anak usia dini. Perencanaan pembelajaran menjadi tanggung jawab pendidik profesional, yakni pembelajaran secara kreatif untuk menstimulasi berkembangnya potensi pada anak. Ines dalam Halimah menjabarkan pengertian pembelajaran merupakan suatu proses yang meliputi 3 unsur penting. Yang pertama, perencanaan dan persiapan. Yang kedua, kegiatan di dalam kelas, diantaranya pengelolaan kelas, pembelajaran dan belajar. Yang ketiga, kegiatan yang berlangsung setelah proses pembelajaran, yaitu kegiatan asesmen, penilaian, berupa pelaporan, pencatatan, serta evaluasi. Selain makna pembelajaran, terdapat juga prinsip pendekatan pembelajaran anak usia dini, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, menyeluruh. Yang kedua, berkesinambungan. Dan yang ketiga, berorientasi pada kebutuhan anak. Prinsip pendekatan pembelajaran AUD juga terdapat 2 prinsip, yaitu prinsip secara umum dan prinsip khusus. Prinsip secara umum menurut Elizabeth 2009, prinsip umum pelayanan PAUD sesuai dengan konvensi hak anak. Yang kedua, prinsip khusus pendidikan anak usia dini seperti yang diungkapkan oleh Elizabeth 2009 dan Asmani 2009 berkaitan dengan prinsip-prinsip khusus pelayanan PAUD. Selanjutnya ada D, hakikat dan prinsip pembelajaran anak usia dini. Pembelajaran adalah proses melalui aktivitas yang terorganisasi atau perubahan yang melalui aktivitas untuk menghadapi situasi, membentuk karakter, dan setiap aktivitas menuju kedewasaan, menurut Suryana. Kemudian adapun prinsip pembelajaran anak usia dini, yaitu anak sebagai pembelajar aktif. Kedua, anak belajar melalui sensori pada panca indera. Ketiga, anak membangun pengetahuan sendiri. Keempat, anak berpikir melalui benda konkret. Kelima, anak belajar dari lingkungan. E. Asas pembelajaran AUD. Asas pembelajaran AUD hendaknya mendapatkan perhatian yang kontinus. Hal ini agar potensi diri anak dapat berkembang sebagaimana mestinya. Adapun beberapa asas diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, asas aprepsi. Pembelajaran dengan memperhatikan pengetahuan dan pengalaman awal sebelum yang dimiliki anak agar hasil belajar optimal. Yang kedua, asas kekongkretan. Asas kekongkretannya yaitu pembelajaran yang menggunakan berbagai media dan sumber belajar nyata agar pembelajaran menjadi bermakna. Yang ketiga, asas motivasi. Pembelajaran yang dirancang sesuai dengan kebutuhan minat dan kemauan anak agar anak memiliki dorongan untuk belajar. Misalnya, guru membawa buku yang menarik sehingga dapat memotivasi anak untuk belajar. Yang keempat, asas kemandirian. Asas ini dirancang untuk mengembangkan kemandirian anak dan memecahkan masalah yang dihadapinya. Yang terakhir, asas konferatif atau kerjasama. Dirancang untuk mengembangkan keterampilan sosial anak melalui bekerja sama. Misalnya, setiap anak disuruh membawa barang atau mainan, kemudian ditukarkan dengan barang mainan milik temannya yang lain. F.
pendidikan dan pembelajaran out. Pendekatan pembelajaran dalam kurikulum 2013, khususnya mengenai draft pengetahuan kurikulum 2013, bahwa proses pembelajaran yang dikehendaki adalah pembelajaran yang mengedepankan pengalaman personal, melalui observasi, menyimpulkan dan mengkomunikasikan, serta berpusat pada siswa dengan sifat pembelajaran yang konseptual digunakan dalam kurikulum 13, adalah pendekatan tematik integratif, interdisipliner, transdisipliner, dan multidisipliner. Yang pertama yang kita bahas itu pendekatan tematik integratif. Pembelajaran tematik integratif adalah pendekatan yang menggabungkan atau mengintegritaskan beberapa mata pelajaran ke dalam suatu tema tertentu. Yang kedua, pendekatan interdisipliner. Pendekatan interdisipliner, discipliner approach, ialah pendekatan dalam pemecahan suatu masalah dengan menggunakan tinjauan berbagai sudut pandang ilmu serumpun yang relevan secara terpadu. Yang terakhir, pendekatan transdisipliner dan multidisipliner. Transdisipliner adalah upaya mengembangkan sebuah teori atau aksioma baru dengan membangun kaitan dan keterhubungan antar berbagai disiplin. Sedangkan multidisipliner adalah penggabungan beberapa disiplin untuk bersama-sama mengatasi masalah tertentu. Baiklah, itulah tadi hasil pemaparan materi dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.